sama saja, tapi beliau juga adalah guru saya dulu waktu masih berada di sekolah Sanawiyah dan Alim. Sehat selalu Camat, mudah-mudahan Allah berkahi amanah yang Allah berikan kepada saya. Sama juga hormati kita muliakan sahabat saya, Bapak Kepala Kantor Sekolah Kecamatan Dolok Masibun. Masya Allah, kawan berjuang dahulu sama-sama honor di kantor KUA, beliau tadi ketua masih begini-begini saja waktu itu. Mudah-mudahan berkah juga. Saya sering bilang, saya kalau lihat Pak Ketua yang ganteng ini, saya agak kaku. Itu nanti ada yang mau nikah, tanya sama manten perempuannya, Mulana, ya Pak Ketua, kamu sudah siap menikah? Jadi sampai tadi di rumah siap Pak Ketua. Itu ketemu Pak Ketua berubah jadi kurang siap. Jadi mudah-mudahan Bang Erwin, kepala kantor KUA, ya, insyaallah Allah berkahi juga jabatannya. Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil yang tidak bisa kami sebutkan, ya, kemudian ayah anda, Ketua Majelis Ulama Kecamatan Dolok Masibun, Ustaz Saharul, kemudian para ustaz-ustaz yang lain yang ramai hadir hari ini, ada Ustaz Mas Sauri, ada Ustaz Nopal, Suatu Barat, ada teman saya Bapak Ketua BKM Masjid, Bapak Jangga Wirana, ada Pemudin Lurah Dolok Masibun, kemudian untuk khusus hormat kita bersama kepada pimpinan kabupaten, kepada pimpinan Malang, Bapak Haji Adi Ginting dan Ibu mungkin hadir. Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini di hari kedua Ramadan. Kemarin sempat membingungkan Bapak Ibu ketika penetapan 1 Ramadan ditetapkan pada jam 19:39. Saya harus mengimami sholat tarawih di kampus UPMI di Medan, sedangkan saya tinggal di Serampak. Yakin saya hadir saja ke sana, rupanya Allah sampai ke masjid, rupanya tarawih. Kalau nggak tarawih luar biasa, saya jauh sholat maghribnya sampai ke Medan. Tapi saya lihat banyak orang yang juga gelisah, ini jadi apa enggak, jadi apa enggak. Cuman yang saya sedihkan, kok mereka gelisah ya? Kenapa? Karena kan yang lain itu kan sholat ke masjidnya nggak harus malam Ramadan aja. Ya hari-hari yang lain juga harus ramai di masjid. Makanya saya sering bilang, saya kepinginkan melihat orang semangatnya datang ke masjid itu sama dengan semangatnya ketika menjemput bantuan PKK. Karena menjemput bantuan PKK itu dananya ya berapa? Itu 6:30 sudah ramai yang terjadi. Karena banyaknya keluar dari rumah saya kan dekat kantor. Tapi ketika undangan sholat, Zuhur sunyi, asar sunyi, maghrib, isya, apalagi subuh, dipuji Allah gerimis sedikit saja, kadang-kadang puasa nggak perlu. Rupanya, Allah camat sholat itu siap imam baca doa, camat ngasih pengumuman. Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan masjid, alhamdulillah kita dapat bantuan sembako dari Pak Bupati, beras 10 kilo, mie instan 2 kotak, telur 1 papat, sama duit 200.000. Siapa yang mau sembako silakan datang ke masjid, waktunya cuma 15 menit. Saya yakin jangankan gerimis ya, belum pun kalau itu. Jadi kita doakan ya sahabat-sahabat para TKI masjid, wabil khusus Pak Jangga Wirana teman saya, sahabat jadi TKI masjid itu Pak Komdin juga masjid Ismailiyah, sahabat-sahabat, karena saya sering bilang dari ketua TKI masjid itu berat, gajinya nggak ada, fitnahnya banyak. Apalagi kalau sempat warna cat masjid sama warna cat nomor PKM-nya sama. Banyak orang bilang cat dari masjid di bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bertambah ilmu, bertambah pengetahuan, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang lebih baik. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah jadikan dia lebih baik, maka Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Tapi satu hal yang harus saya pahamkan, bahwa tingginya ilmu seseorang bukan dilihat dari panjangnya titel setelah nama. Tingginya ilmu seseorang bukan dilihat dari tingginya strata pendidikan yang dia lalui, tapi tingginya ilmu seseorang ketika dia mampu memiliki akhlak yang baik, karena puncak dari ilmu itu adalah akhlak. Nabi Muhammad SAW pernah ngajar sama kita ketika di Masjid Nabawi habis sholat maghrib.
Ternyata di tengah-tengah kajian ada yang buang angin. Tapi buang angin ini luar biasa. Suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Tapi mereka nggak berani nunggu ya siapa yang buang angin karena nggak tahu sumber suaranya dari mana. Lalu kemudian mereka berbisik-bisik, siapa yang buang angin ini? Nggak tahu, kan nggak ada suaranya dari mana. Yaudah gini aja, tunggu aja, nanti kan sebentar lagi Isya. Siapa yang ngambil wudhu ketika Isya? Siapa yang nanti ngambil wudhu ketika Isya? Maka dia yang buang angin. Nabi Muhammad itu dengar mereka berbisik-bisik. Lalu ketika masuk waktu Isya, Nabi Muhammad berdiri dari duduknya dan Nabi berkata, wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang kecil tapi pahalanya besar di sisi Allah? Kata sahabat, mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, salah satu amalan kecil yang pahalanya besar di sisi Allah adalah orang yang kembali menyempurnakan wudunya ketika dia hendak sholat. Maka mari semua kita wudu lagi kembali. Jadi semuanya wudu lagi. Enggak tahu siapa yang buang wudu. Loh, apa artinya? Beginilah Rasulullah mengajarkan kita, enggak harus menjatuhkan orang kalau mau naik, enggak harus merendahkan orang kalau mau diangkat tinggi. Loh kenapa begitu? Rezeki itu ada kadarnya masing-masing. Kalau Allah bilang itu rezekimu, enggak kurang jalannya. Kalau Allah bilang itu bukan rezekimu, makanan yang sudah sampai di mulut saja bisa jatuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'u mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair. Karena Allah yang menentukan rezeki itu bukan kita. Saya sering bilang begitu. Kenapa sih orang harus bertengkar gara-gara harta? Kenapa sih orang harus musuhan gara-gara profesi yang sama? Oh, kita belajar dari kucing. Allah ciptakan kucing. Allah ciptakan, Allah takdirkan kucing itu makanannya ikan. Kucing hidup di darat, ikan hidup di air. Kucing tidak bisa berenang. Tapi hebatnya Allah cukupkan rezekinya kucing, walaupun kadang cuma dapat tulangnya aja. Karena dagingnya kita makan. Itu karena ada yang pelit betul. Tulangnya pun bisa-bisa kan. Nggak habis baru dikasih kucing. Tapi artinya apa? Walaupun demikian kucing tetap makan. Rezeki itu Allah yang atur. Cuma sekarang orang kasih rezeki itu manusia. Sehingga ada orang jualannya sama, profesinya sama, rumah dekat-dekatan nggak cakapan. Sama-sama buka kedai nggak cakapan. Sama-sama jual bakso nggak cakapan. Sama-sama jual ayam penyet nggak cakapan. Saya kemarin ceramah gitu juga kata jamaah saya, kalau setelah sekarang Ustaz sama Ustaz banyak gak cakapan, ya juga adalah. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi, seperti sebuah kata-kata yang sering sekali kita dengar. Apa itu? Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Minal aidin, dari pengulangan, wal faizin, menuju kemenangan. Apa yang diulang? Ramadan itu ibadah yang diulang-ulang. Ramadan itu ibadah yang diulang-ulang. Supaya apa? Kita terlatih menjadi yang lebih baik. Percaya tak? Ibu, maaf. Ketika Ramadan tiba, banyak orang yang takut berbohong pun dia takut. Gak boleh bohong, ini Ramadan. Nah saya tanya, emang kalau gak Ramadan boleh bohong? Kan enggak juga. Jangan buka aurat, ini Ramadan. Loh, pertanyaannya, kalau gak Ramadan emang boleh buka aurat? Kan enggak juga. Tapi rasa takut kita ketika kita berada di Ramadan itu lebih besar dan Allah ingin latih itu. Maka pernah ada seorang guru, dia sangat menspesialkan satu muridnya, sampai murid-muridnya yang lain cemburu. Mereka bilang, ya guru, kenapa kau begitu khususkan satu muridmu? Kami cemburu karena cintamu kepada si fulan lebih besar daripada kami. Buktikan satu perbuatan supaya kami bisa melampaui dia. Baik, kata gurunya. Gurunya panggil semua muridnya, termasuk yang dia cintai tadi. Lalu kemudian gurunya bilang, kalian datang sama-sama satu orang bawa seekor ayam. Semuanya bawa ayam. Lalu kemudian gurunya bilang, silahkan kalian bawa pergi ini ayam. Kalian sembelih dimanapun terserah, tapi kalian pastikan ketika kalian datang kemari, ayam ini sudah tersembelih, dan ketika kalian menyembelihnya, tidak ada yang melihat kalian. Maka mereka pergi, tidak lama pulang mereka. Pulang, semuanya pulang dalam keadaan ayam yang tersembelih. Tapi satu murid
masuk ke dalam gua yang sunyi, lalu ketika tidak ada yang melihat aku sembelih. Kamu di mana sembelihnya? Aku masuk ke dalam semak belukar, aku sembelih. Kamu di mana sembelihnya? Aku cari tempat yang sunyi, aku sembelih. Lalu kenapa? Tanya murid kesayangannya, kenapa kau tidak menyembelihnya? Muridnya bilang, guru, aku sudah masuk ke dalam hutan, aku tak bisa menyembelihnya. Aku sudah masuk ke dalam gua, aku tak bisa menyembelihnya. Aku sudah berada di tempat yang sunyi, aku tetap tidak bisa menyembelihnya. Kenapa? Ketika aku ingin menyembelihnya, aku tahu tidak ada satupun manusia yang melihatnya, tapi Allah melihatnya, makanya aku tak sanggup menyembelih. Inilah Ramadan menyadarkan kita bahwa semua yang kita lakukan itu Allah mengawasinya. Kadang-kadang kita sering gak jujur, ibu-ibu sering gak jujur sama suami, siang-siang pakai jilbab, pakai bedak, pikir lakinya mau dikikirin, rupanya kumpulan main Mekah. Ada yang ya? Banyak sekarang istri utang itu suami nggak tahu. Padahal aku sering bilang, perempuan kalau nikah sama laki-laki derajatnya beda dengan laki-laki nikah dengan perempuan. Laki-laki kalau nikah dengan perempuan yang pertama kali ditaati oleh Allah, yang kedua orang tuanya, yang ketiga baru istrinya. Makanya boleh laki-laki itu kasih sembunyi-sembunyi orang tuanya tanpa izin istrinya. Tapi beda dengan perempuan. Perempuan itu yang pertama kali ditaatinya Allah, yang kedua suaminya, yang ketiga baru orang tuanya. Makanya perempuan ketika dia mau ngasih orang tuanya, walaupun itu gajinya sendiri, tidak boleh tanpa izin suami. Pernah jamaah saya nanya di Ustaz, saya kan wanita karir punya gaji, boleh nggak saya kasih orang tua saya, tapi nggak bilang suami? Nggak boleh. Izin dulu sama suami. Tapi orang tua saya susah Ustaz, kewajiban ngurus orang tua anak laki-laki bukan anak perempuan. Makanya salah satu cirinya apa? Laki-laki itu bagian warisnya 2 kali lipat daripada perempuan. Perempuan kalau gak nikah sama laki-laki jangankan kerja, keluar rumah aja gak boleh tanpa izin suami. Jadi ibu kalau mau kerja bilang sama suami, Bang, anak-anak gak boleh besar, biaya hidup dan wanitanya boleh habis kerja untuk bantu-bantu biaya di rumah. Kalau kata suami boleh kerja, silahkan ibu kerja, halal hasilnya, berapa gajinya bilang suami. Tapi kalau kata suami jangan kau kerja di rumah saja, banyak-banyak berdoa, biar urusan rezeki biar jadi nafkah abang. Maka ibu nggak boleh dulu. Kemarin kan kita dapat itu juga apa kata jamaah, kalau Ustaz, jangan kami izin, orang gak izin suruh kerja. Kalau kerja apa lagi di rumah, ya kalau suntuk kan, aku yang suntuk dengan tiktokan. Jadi ibu-ibu sekalian, sampai kita di momentum Ramadan, saya sering katakan, ketika masuk di Ramadan apa yang diceritakan Ustaz banyak hal. Pertama, kata Nabi, suatu hari ada seorang perempuan yang sedang mencaci maki budaknya di zaman Nabi. Suatu hari ada seorang perempuan mencaci maki budaknya. Kalau kita bilang sekarang pembantu, ya, seorang perempuan mencaci maki budaknya suatu hari di bulan Ramadan. Maka Nabi bilang sama sahabat, kasih wanita itu makan. Wanita yang marah tadi kasih makan. Perempuan itu bilang, ya Rasul, saya sedang puasa. Rasul bilang, sudah makan saja. Tidak bisa ya Rasul, saya sedang puasa. Apa kata Nabi? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum' wal maghz. Berapa banyak orang puasa tak dapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Salah satunya apa? Seperti wanita tadi. Dia puasa tapi marah-marah. Dia puasa tapi cakap yang tidak berguna. Dia puasa tapi mencaci maki. Memang tak batal puasanya, tapi tak ada pahala. Orang sekarang puasanya tahan, dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak berhubungan suami istri. Tapi maaf, berapa banyak perempuan sekarang, berapa banyak orang sekarang dia puasa bisa menahan lapar, dia puasa bisa menahan haus,
menghilangkan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Pagi-pagi dah kumpul gosip dengan orang yang kereta baru itu kritik. Dengan orang beli sofa baru itu ngambil mana itu? Timbulah ini, timbulah dengki, timbulah merasa kita juga harus bisa.